Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, minggu lalu kita memulai seri yang baru. Minggu lalu Pastor Andi berkhotbah tentang From Eden to Eternity. Nah, kalau saudara belum dengar khotbahnya, saudara belum kemarin minggu lalu tidak sempat datang untuk ibadah, saya dorong kita untuk cek di YouTube. Kenapa? Karena ini akan jadi framework kita untuk 1 bulan ke depan, bahkan sebenarnya ini adalah framework kita untuk melihat kehidupan kita. Bahwa apa? Kita semua dipanggil dan ditempatkan di taman kita masing-masing untuk mengelolanya jadi Eden. Saudara, gak ada yang kebetulan hidup, semua orang yang ada, murid Kristus semuanya dipanggil untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Baik itu pekerjaan, kalau saudara ibu rumah tangga maka keluarga saudara, anak-anak saudara itu adalah taman yang harus kita usahakan. Kalau kita ada di kuliah waktu kita masih studi, maka kelompok kerja saudara adalah taman yang harus saudara upayakan. Kenapa? Karena bekerja adalah panggilan Tuhan untuk berbuah, untuk mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan dan menyatakan kerajaan Allah di bumi. Jadi siapa yang harusnya menceritakan, menyatakan kerajaan Allah sama anak-anak kita? Kita. Siapa yang harusnya memperkenalkan kerajaan Allah sama teman-teman kelompok kerja kita? Kita. Murid Kristus dipanggil untuk menyatakan kerajaan Allah dimanapun kita ada, apapun profesinya, apapun statusnya. Nah, karena itu bulan ini kita bicara biblical works ethics. Kalau panggilannya datang dari Tuhan, kalau peran yang ada di dalam saya sebagai pengusaha, sebagai pengajar, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami itu datang dari Tuhan, maka harusnya kita menjalankan hidup kita juga dengan caranya Tuhan. Karena ini punyanya Tuhan. Nah, dari hari ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan berbicara tentang bagaimana sih harusnya kita menjalani peran kita di kehidupan ini. Hari ini saya beri judul Working with Assurance, bukan insurance ya saudara ya. Nggak ada salahnya bekerja di insurance, tapi khotbahnya bukan tentang insurance hari ini. Nah, hari-hari ini kita tinggal di dunia yang semuanya serba cepat. Udah cepat, tapi terus diusahakan lebih cepat. Betul? Pokoknya kalau bisa semuanya harus lebih efisien. Efisien ada di semua hal. Pokoknya cepat, cepat, cepat. Kenapa? Kita lihat transportasi dibuat lebih cepat. Diusahakan lebih cepat lagi. Kita lihat produksi dibuat lebih cepat. Pakai mesin-mesin sekarang mass production. Kenapa? Supaya efisien. Transaksi pembayaran dibuat lebih cepat. Bahkan di China sekarang pembayaran gak usah lagi pakai handphone. Scan tangan. Saudara bayar. Kenapa? Handphone bisa ketinggalan, tangan kan gak akan ketinggalan, betul? Lebih cepat, lebih mudah. Saudara datang di beberapa negara maju sudah ada swalayan. Yang saudara datang gak ada orangnya. Saudara scan, saudara masuk, ambil barangnya, scan ulang, keluar. Kenapa? Cepat, praktis. Dunia membuat kita terus inovasi supaya apa? Kehidupan kita jadi lebih cepat. Bahkan kalau kita lihat, transaksi pembelian, penjualan sekarang sangat cepat dan mudah. Betul? Semua tinggal klik di handphone. Saking cepatnya barangnya belum kita terima, kita sudah bikin order yang baru. Makanya kiriman paket tidak pernah berhenti ke rumah kita. Kenapa? Saking cepatnya transaksinya. Baru check out yang satu, kita udah scroll lagi. Yang ini kelupaan, check out. Ada yang kelupaan, udah kelupaan tapi gini. Kan harus ada batas minimum supaya free ongkir. Akhirnya kita disuruh beli lagi. Informasi sangat cepat. Kejadian yang ada di belahan dunia yang lain, kita udah bisa real life, real time. Kita bisa lihat. Pemilunya di Amerika, kabar kemenangan Trump-nya kita udah bisa dengar. Kenapa? Informasi begitu cepat. Buat beberapa dari YouTube, ada dari Instagram, ada dari grup WA. Informasi begitu cepat, semua serba cepat. Sadar gak? Kalau kita terus dibanjiri dengan informasi yang baru,
teknologi yang baru, cara hidup yang baru, yang menjadi standar baru dalam setiap aspek kehidupan. Hari-hari ini standarnya harus cepat. Hari-hari ini kalau ini ada standar-standar yang baru, kenapa? Karena kita terus dibanjirin sama sesuatu yang baru. Nah, saudara, saking cepatnya kalau saudara coba perhatiin, tren tidak pernah bertahan lebih dari 1 tahun. Tren apa? Restoran? Mainan? Semua tren cepat masuk, cepat keluar. Kalau kita lihat, ini tren yang lagi sekarang, kalau saudara punya maafkan saya. Ini adalah tren di mana orang antri begitu rupa. Kenapa? Salah satu faktornya karena Labubu ini dipakai sama Lisa Blackpink. Saudara bayangin dipakainya di mana? Saya juga nggak tahu dia pakainya di belahan dunia yang mana. Tapi karena informasi begitu cepat, semua jadi trending, semua tiba-tiba ngantri. Yang jadi masalah, tren ini kan tidak murah. Sadar nggak kalau sebenarnya kita ini lagi diperangkap dalam suatu sistem yang baru. Yaitu apa? Kejar tren. Tren yang tidak murah. Artinya apa? Saudara harus bekerja lebih banyak. Saudara harus berpikir lebih banyak untuk menghasilkan uang yang apa? Yang saudara berikan kepada pencipta tren. Kenapa? Nanti dalam 6 bulan lagi bonekanya sudah nggak laku. Terus gimana? Ganti tren yang baru. Itu kenapa pay letter kita nggak pernah selesai. Saudara beli handphone dicicil 12 bulan. Iya, saudara cicil 12 bulan. Waktu cicilan saudara selesai, keluar model yang baru. Itu sistem yang lagi dikembangkan sama dunia, di mana kita lagi berputar-putar dalam roda marmut. Saudara kerja, kejar tren, kerja, kejar tren. Kenapa? Karena kita dipaksa terus bekerja, mengorbankan apapun demi mendapatkan trending yang terus berubah. Demi merasa terus bahagia. Nah, kuncinya di situ. Saudara merasa terus bahagia enggak? Enggak, saya bahagia waktu saya dapat apa yang lagi trending. Nah, masalahnya adalah keberhasilan kita mencapai standar hidup yang baru ini, kita anggap sebagai penentu dari nilai diri dan kebahagiaan kita. Kenapa orang ngantri begitu rupa just tip ke luar negeri untuk dapat satu boneka? Karena dia merasa kalau saya dapat bonekanya, maka saya ada di status sosial tertentu. Karena saya merasa saya baru bisa happy waktu saya punya boneka ini. Waktu saya punya makan di restoran yang trending, yang untuk makannya aja harus bookingnya 6 bulan sebelumnya. Dan ini gak cuma terjadi di lifestyle. Dalam semua bagian kehidupan kita, semua kita di-rush. Bahkan sebenarnya kalau kita cek, kita cenderung tidak diberi waktu buat berpikir. Ini benar apa enggak? Saking apa? Saking informasi itu diguyur begitu banyak. Podcast begitu banyak. Instagram begitu banyak. Kita diguyur sama informasi sampai kita gak bisa mikir. Ini yang benar yang mana? Yang kita pikir apa? Gimana cara saya dapat? Kenapa? Semua orang dapat. Masa semua teman-teman saya dapat, saya enggak? Akhirnya apa? Kita tanpa sadar, kita ikutin trennya. Nah, dalam parenting sama. Saudara, waktu anak pertama saya mulai empati, mulai makan gitu ya, kita dikasih tahu kan, semua informasi kayaknya dikasih tahu, hey, buat bayi itu makanan yang baik itu ikan. Ikan apa? Ikan salmon. Semua informasi bilang begitu. Beberapa bulan yang lalu baru ada podcast katanya nutrisi dari ikan kembung lebih baik dari ikan salmon. Tahu gitu anak saya makan ikan kembung kan? Lebih murah. Kenapa kita memutuskan kasih salmon? Karena informasinya banyak dan kayaknya gini, semua orang bilang hal yang sama. Sepertinya semua bilang hal yang sama dan gitu. Itu jadi kebenaran buat kita. Hari-hari ini kalau saudara punya anak yang lagi sekolah, saudara akan tahu ada satu merek tas, tempat pensil, semua yang mendominasi. Dan kalau rasanya kalau anak kita nggak kita kasih itu kok kita bukan jadi orang tua yang baik. Kenapa? Kan teman-temannya pakai semua. Kadang-kadang anak mah nggak terlalu pusing loh saudara sama tasnya.
Kita yang menaruh harga diri kita di tasnya anak-anak kita kadang-kadang. Dan itu jadi persaingan. Beberapa bulan yang lalu saya sempat melihat istri saya sering begadang. Kenapa dia begadang? Karena saya lihat, kamu lihat apa sih? Dia lagi lihat YouTube bagaimana cara membuat bento buat bekal anak-anak yang lucu-lucu. Boleh gak saudara? Silakan. Tapi jangan sampai bekal itu jadi nilai harga diri saudara. Kenapa? Karena biasanya kalau buat anak-anak yang masih TK, SD yang kecil-kecil, mereka gak peduli kok bentuknya kayak apa. Persaingan di tingkat ibu-ibu jauh lebih tajam dibandingkan persaingan di tingkat anak-anaknya. Kenapa? Waktu mamah yang lain ngepost di Instagram, bekal anak saya selucu ini, kadang-kadang kita merasa, emang dia doang yang bisa? Saya juga bisa. Apa yang terjadi? Kalau itu kita kasih makan terus, maka kita akan terikat di situ loh. Bergadang sampai jam 2 untuk bikin bento. Gitu kan? Dan itu kalau terus terikat, kamu akan melakukannya gak cuma sekali 2 kali. Setiap hari. Kenapa? Karena pengakuan kita ada di situ. Fasilitas buat anak-anak sekolah hari-hari ini makin banyak informasi, makin banyak tuntutan. Anak-anak belum apa-apa harus les bahasa, les musik, les ini, les itu. Ngelihat Instagram, wow anaknya ini bisa begini, anaknya ini bisa begini. Akhirnya itu apa? Jadi tuntutan buat kita untuk harus kasih. Saudara, waktu saya lihat anak saya gak bisa berbahasa Inggris dengan lancar dibanding anak-anak yang lain. Akhirnya saya punya rasa bersalah loh sebagai orang tua. Oh kayaknya saya bukan orang tua yang baik. Kayaknya saya gak menyiapkan masa depan anak saya dengan baik. Kenapa? Karena bahasanya. Tapi kalau kita jujur, kita ikutin. Anggap anak saya lesin. Lalu saya mau lihat lagi. Oh yang ini bisa biola, harus saya lesin biola. Saya lesin biola. Oh yang ini mulai jadi les art and craft, saya lesin art and craft. Terus ada habisnya enggak? Enggak. Mengejar standar kehidupan saat ini dan menempatkan standar itu sebagai sumber kehidupan, itu bukan solusi yang baik buat kehidupan. Yang pada akhirnya gimana? Untuk afford itu semua, saya harus ngumpulin uang lebih banyak, betul? Waktu saya harus ngumpulin uang lebih banyak, saya harus bekerja lebih banyak, betul? Waktu saya bekerja lebih banyak, ada waktu gak buat ketemu anak? Gak ada. Jadi sebenarnya siapa yang akhirnya dikorbanin? Anak juga. Kita pikir apa yang kita lakukan buat anak, tapi kita lupa yang dikorbanin malah anak. Kegagalan kita mengikuti perubahan akan melahirkan kekhawatiran dan rasa bersalah. Kenapa? Waktu saya gagal kasih sekolah yang menurut saya lebih baik, saya mulai mikir, iya ya, saya bukan orang tua yang baik. Kayaknya masa depan anak saya gak akan sebaik yang saya pikir. Di pekerjaan kita diras begitu rupa. Saudara hari ini kalau saudara di FNB, saudara akan sadar betul gimana cara kita buat laku. Cari supaya tempat kita viral. Betul? Viral adalah kunci kesuksesan. Masalahnya setiap minggu ada sesuatu yang viral yang baru. Artinya apa? Kita sekarang di dunia kerja kita di-push untuk apa? Bisa viral setiap saat. Ada waktu istirahat gak? Gak ada. Kenapa? Begitu kamu istirahat yang lain yang ambil. Kita didorong, ditekan demikian rupa supaya terus. Kenapa? Karena saya mengorbankan segalanya karena upaya saya adalah faktor penentu. Hari ini kita lagi didorong untuk berpikir kamu harus korbanin semuanya. Gak all out mah, gak akan kemana-mana. Kenapa? Upaya kamu faktor penentunya. Nah, pola pikir melihat keberhasilan saya sebagai sumber kebahagiaan dan pola pikir melihat upaya saya sebagai faktor penentu masa depan sebenarnya menghilangkan satu faktor. Apa itu faktornya? Tuhan. Lihat, sumber kebahagiaan saya, keberhasilan saya. Makanya saya mati-matian dalam apa yang saya lakukan. Gak ada Tuhan-Tuhannya di situ.
Yang membuat saya berhasil ya upaya saya. Nggak ada faktor Tuhannya di situ. Dan waktu ini yang kita hidupi sebenarnya keberhasilan dan upaya kita sudah menjadi berhala buat hidup kita. Jadi berhala nggak harus bentuknya patung, saudara. Berhala bisa mindset yang berpikir saya cuman bahagia kalau saya dapat ini. Ininya berhala. Saya mengandalkan sesuatu lebih dari Tuhan, maka upaya itu sudah jadi berhala buat kita. Pola pikir melihat keberhasilan sebagai sumber kebahagiaan dan melihat upaya sebagai faktor penentu akan menghilangkan damai sejahtera dan melahirkan kekhawatiran. Kenapa? Hari ini kamu berhasil, besok kan belum tentu. Hari ini metode kamu melahirkan hal yang baik, besok metode yang sama belum tentu works kan? Artinya apa? Kita akan terus hidup dalam kekhawatiran. Nah, kita lihat dari bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah. Pengkhotbah ditulis oleh Salomo yang pada masa mudanya Salomo itu menulis Kidung Agung. Pada masa setengah tua itu apa ya? Middle age, dia menulis kitab Amsal. Pada masa tuanya dia menulis kitab Pengkhotbah. Jadi dia ditulis pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Salomo sudah mengalami berbagai masa kehidupan. Dia terpengaruh dengan kemerosotan rohani. Karena apa? Dia mulai penyembahan berhala. Dia juga hidup memuaskan dirinya. Dengan apa? Dengan materialisme, dengan semua kesenangan-kesenangan hidup. Tapi pada akhirnya Salomo kecewa. Karena itu tidak bisa dipakai buat mencapai kebahagiaan. Kitab Pengkhotbah secara umum mencatat renungan-renungan sinis tentang kesia-siaan dan kehampaan usaha menemukan kebahagiaan hidup di luar Tuhan. Kita lihat Pengkhotbah 2 ayat 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Salomo bilang gini, kamu hitung uang saya lebih banyak daripada semua orang yang pernah hidup di Yerusalem sebelum dia. Bahkan Salomo sampai saat ini masih diperhitungkan sebagai salah satu yang paling sukses di dunia. Dalam hal itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah dari segala jerih payah. Jadi kalau saudara Labubu lahir di zaman Salomo. Salomo punya semua versinya. Versi 1, versi 2, versi duduk. Versi yang pakai kendaraan, semua. Kenapa? Dia bilang gini, saya gak tahan-tahan. Apa yang kata orang mendatangkan kebahagiaan, saya ambil, kata Salomo. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan dengan jerih payahku, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Tak ada, ayat 16, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal abadi dari orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Saudara, kita mati-matian bangun kerajaan bisnis, bangun nama baik. Salomo bilang gini, saya ngalamin itu. Tapi saya waktu mau mati, saya lihat ke belakang dan saya lagi gini. Saya ngapain ya selama ini? Apa yang saya bangun selama ini? Happy gak? Happy sih, tapi akhirnya kosong juga. Pertanyaannya tetap, saya ngapain? Oh kan kamu punya nama baik. Toh akhirnya mau yang pinter, mau yang bodoh, yang berhikmat dan yang bodoh akan mati juga. Dan dia bilang gini, nama baik 2-3 generasi juga akan dilupain juga. Ayat 22, apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati.
bahkan malam harinya hatinya tidak tentram, itu pun kesia-siaan. Bisa tentram gak? Gak bisa. Kita selalu deg-degan, gimana kalau usaha saya besok ada yang ganggu. Gimana kalau besok metode saya gagal, saya harus cari lagi. Hati kita gak pernah jadi hati yang penuh damai. Kenapa? Karena bahagia kita sangat fragile. Kita tempatin bahagia di cangkang telur yang bisa kapan saja hancur dan hilang. Dan dari kekhawatiran itu, kekhawatiran akan mengikat kita dan memperbudak kita sehingga kita bisa mengorbankan apa saja untuk berhasil dalam pekerjaan. Kita korbanin kesehatan. Banyak orang yang gini sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi masih on, masih kerja. Kenapa? Mikirin ini besok gimana, kalau enggak siapa yang mikirin, kalau enggak gimana masa depan saya. Kesehatan mental, hubungan. Kita gak punya lagi waktu sama Tuhan. Kenapa? Karena kita harus kerja, karena kita harus jadi ibu yang baik, kita harus jadi pengusaha yang baik. Kita korbanin hubungan sama anak, sama pasangan, sama orang tua. Kita lupa waktu mereka terbatas. Orang tua kita waktunya terbatas. Yang kita kejar apa? Kerja. Sampai satu titik, mungkin orang tua kita terus dipanggil Tuhan dan gak ada kesempatan lagi. Saya banyak dapat kesaksian yang gini. Kok orang tua saya meninggal, saya nungguin di rumah duka 3 hari gak mau pulang. Kenapa? Menyesal waktu hidupnya saya gak pernah ada. Pak, Bu, anak muda, waktu kita sama orang-orang ini terbatas. Gunakan baik-baik. Jangan korbankan itu untuk sekedar sukses dalam pekerjaan. Anak kita waktunya terbatas. Akan ada waktunya anak kita bilang gini, Papi mau main sama saya? Gak bisa. Saya mau main sama teman-teman saya. Waktu terbatas, hubungan jadi dingin. Kenapa? Karena kita workaholic dalam semua yang kita buat. Tuhan Yesus ngajarin Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, bukan rumput yang mendandani dirinya. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu kamu perlu semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang, Bapak tahu kamu butuh. Makanya kuncinya apa? Bukan kerja lebih keras. Kerja kerasnya baik. Tapi kuncinya apa? Cari dahulu. Baru kamu bisa kerja dengan baik. Kenapa harus cari dulu kerajaan Allah? Kita harus sadar bahwa kita semua adalah orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Tapi kalaupun kita sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah,
kasih karunia Allah telah membenarkan kita dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Harusnya ini yang jadi sumber kebahagiaannya kita. Kesadaran bahwa seharusnya kita sampah, kita orang yang harusnya dihukum, lalu Tuhan datang dan bayar kita gak cuma dengan harga yang murah. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana. Tetapi bukan pula dengan emas dan perak. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Saudara, merenungkan ini yang harusnya menjadikan gini. Saya tetap bahagia walaupun kerjaan saya tidak sesukses yang saya pikir. Kenapa? Karena saya bahagia karena Yesus sudah tebus saya. Saya gak perlu titel yang panjang. Saya gak perlu titel pengusaha yang baik, yang sukses, yang rumahnya banyak, mobilnya banyak untuk bahagia. Kenapa? Karena saya udah cukup bahagia. Yesus yang adalah Tuhan datang tebus saya karena dia sayang sama saya. Dia tebus saya dengan harga yang mahal, lebih mahal dari semua harta yang ada di dunia. Tawarin semua harta yang ada di dunia sama Tuhan dan bilang gini, kamu tebus saya kasih ini. Tuhan mau gak? Enggak. Semua harta tidak bisa memaksa Yesus meneteskan darahnya. Cuman karena kasih dia menebus saya. Nah harusnya dunia berkata keberhasilan kamu adalah sumber kebahagiaan kamu. Dalam kerajaan Allah kita bisa melihat Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan saya. Di situ ada khawatir? Enggak. Saya tetap bisa bahagia walaupun omsetnya tinggi, lagi pusing sekarang, lagi rendah. Kenapa? Karena bahagia saya enggak diukur dari jumlah uang yang saya punya. Kebahagiaan saya diukur dari apa? Yesus yang sayang sama saya. Makanya yuk renungkan kebaikan Yesus. Saya gak bisa lihat kebaikannya di mana. Renungkan. Semakin kita baca Alkitab, semakin kita akan lihat betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih itu. Dan disitulah kita punya rasa aman di dalam Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Buat orang yang berkata gini, usaha saya yang bikin saya berhasil. Kepintaran saya yang bikin saya berhasil. Yakobus bilang apa? No, itu bohong. Yang sebenarnya yang bikin kamu berhasil siapa? Kalau Tuhan menghendakinya, kamu berhasil. Kalau Tuhan menetapkannya, baru kamu berhasil. Hei, usaha kita bukan faktor penentunya. Usaha kita itu cuman alat yang Tuhan pakai. Faktornya di mana? Tuhan. Bahkan sebenarnya dalam kerajaan Allah kita juga dikasih janji sama Tuhan. Kenapa? Kalau kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Janji Tuhan banyak. Hari ini saya akan highlight satu dari Mazmur 37. Terutama ayat 23 bilang begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, Tuhan janji apa? Aku yang akan menentukan kesuksesan kamu. Tuhan bilang gini, kalaupun kamu aku izinkan jatuh, kamu gak akan sampai terkapar. Ada tangan aku yang di sini. Terus kalau kayak gitu, kenapa Tuhan? Tuhan izinin saya jatuh. Jawabannya simpel. Karena kalau gak jatuh, kita gak belajar. Kalau ada tagline gak kotor gak belajar, buat manusia gak jatuh gak belajar. Kita tuh saking bebalnya,
Sampai gini, Tuhan salah, cara saya yang benar. Sampai kadang-kadang Tuhan harus mentokin kita dengan cara kita, baru kita menyerah. Iya sih Tuhan, ternyata cara saya salah. Tapi di momen terendah pun tangan Tuhan tidak pernah dilepaskan dari tangan kita. Dia selalu ada sama kita. Dunia berpikir upaya saya adalah penentu masa depan saya. Kerajaan Allah melihat Tuhan sebagai penentunya. Waktu kita melihat itu semua, waktu kita melihat bahwa Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kita, waktu kita melihat Tuhan sebagai penentu kesuksesan kita, khawatir nggak? Nggak harusnya. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang selalu ada sama kita. Tuhan kita yang Tuhan yang gak pernah, Alkitab bilang gini, tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Penyertaan Tuhan itu janji buat kita. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Berarti gak usah kerja keras dong. No, kerja keras. Bahkan ada ayatnya kan, kalau kamu gak kerja, gak usah makan. Ada ayatnya. Orang-orang murid Kristus harus kerja keras, harus kerja keras. Kenapa? Karena ini kesempatan yang Tuhan kasih. Hidup kita adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Harus kerja maksimal. Tapi pekerjaan kita tidak pernah jadi sumber kebahagiaan kita. Pekerjaan kita, upaya kita tidak pernah jadi penentu kita sukses apa enggak. Kenapa? Ada Tuhan. Makanya bekerjalah dalam keyakinan. Works with assurance. Kita yakin kita dipelihara. Kita yakin kita dikasihi. Kita yakin kita ada dalam rencana Tuhan. Yakin gitu. Enggak, bukan karena takut. Kenapa ini? Karena takut enggak. Khawatir? Enggak ada. Karena Tuhan ada sama kita. Saudara, di tengah dunia yang enggak izinin kita buat berpikir. Tren yang satu membanjiri kita dengan tren yang lain. Terus ikut tren boleh nggak? Boleh, tapi jangan jadikan tren itu sebagai sumber kebahagiaan kamu. Di tengah gempuran informasi, teknologi, gempuran hal-hal baru yang terus, saya mau ajak kita untuk minggu ini coba ambil waktu. Ambil waktu, kalau saudara yang sudah menikah, ambil waktu sama pasanganmu. Untuk apa? Coba cek ulang. Selama ini saya ngerjain apa ya? Apa prioritas hidup saya selama ini? Bagaimana cara saya menjalani hidup selama ini? Kenapa? Karena pada akhirnya saya pun banyak jatuh di sini. Saudara, bulan lalu kita life changing month. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah berpartisipasi. Ada sekitar 300 jemaat yang mengikuti berbagai kelas kita. Tapi semua kelas itu kan di balik layarnya membutuhkan banyak persiapan. Pelaksanaannya juga tidak sesimpel hari haknya. Saudara, jadwal kita di tim pengajaran mungkin sudah penuh dari 1,5 bulan sebelum itu dimulai. 2 bulan dimulai. Meeting-meeting sudah penuh. Jadwal-jadwal semua sudah penuh. Kadang-kadang di malam gitu atau di akhir minggu saya bilang sama istri saya, yang ini jadwal saya buat minggu depan ya. Supaya apa? Jangan komplain saya keluar terus. Walaupun dia bilang gini, ya terus saya bisa apa? Ini jadwal saya, Senin meeting sama ini rapat, Selasa ini kelas, ini belum saya harus nyiapin bahan dan lain-lain. Tapi satu hal yang menohok dari kata-kata istri saya, ya kamu ngeluh tapi kan itu kan yang bikin hidupmu lebih hidup. Itu kan yang kamu cari selama ini. Itu kan yang bikin kamu merasa berguna. Di akhirnya saya harus merenung. Apakah memang nilai saya tempatin di pelayanan ya? Waktu saya sibuk pelayanan, saya baru merasa berguna. Saya baru merasa berharga. Gimana dengan waktu kelas-kelas itu gak ada? Apakah nilai saya berubah? Benar gak saya menempatkan nilai saya
dalam Kristus, bukan dalam apa yang saya kerjakan. Yang lucu, orang yang berdiri di depan saudara ini di akhir-akhir periode life changing month, persiapan sudah selesai, kelas terakhir tinggal pelaksanaan. Kepala saya tuh udah hilang bebannya. Betul? Karena semua udah selesai kan? Di malam saya mau tidur, saya ngomong lagi sama istri saya. Yang ada yang salah kayaknya. Kenapa saya nggak ada target yang ada di kepala saya lagi? Kok saya nggak kepikiran apa-apa lagi yang harus saya kejar besok? Saya dikasih banyak tugas. Bingung? Waktu tugas itu hilang semua. Bingung. Kenapa? Sebenarnya itu sudah, kalau saya mau jujur, saya harus bilang gini, ya selama ini saya menempatkan keberhargaan saya, tujuan saya, di aktivitas saya, di kemampuan saya. Waktu saya siapin ini, yang harus bertobat pertama siapa? Saya. Benarkah saya menyimpan keberhargaan saya sama Kristus? Benar gak salib itu cukup? Benar gak saya bisa nyanyi, Christ is enough? Karena suatu hari nanti, mungkin besok, nama saya udah gak ada di list pembicara lagi mungkin. Saya udah gak lagi ikut meeting-meeting semua. Saya gak ada lagi di kelas-kelas. Pertanyaannya gini, masihkah kamu merasa berharga di hadapan Tuhan? Waktu anak-anak kita besar, pergi dari rumah, masih gak kamu merasa berharga? Waktu pekerjaan kita masuk ke masa pensiun, masih gak kamu merasa saya berguna? Kasih Tuhan, rencana Tuhan tidak berubah dan ada dari kita lahir sampai kita mati. Dia melihat kita berharga, dia melihat kita layak, dia melihat kita penuh, dia sayang sama kita, dan dia melihat kita berguna dari sejak kita lahir sampai kita mati. Makanya kita akan hidup, kita akan jalanin apapun peran kita penuh dengan kepastian di hadapan Tuhan. Waktu kita benar-benar percaya, maka faith itu akan jadi bahan bakar kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Yesus datang, Yesus mati, Yesus disalib untuk bilang, aku sayang sama kamu dan kasihku tidak akan pernah berubah untuk kamu. Mari ambil waktu sebentar untuk kita mengingat kasihnya Tuhan. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tuhan datang, salibnya bukti kasihnya. Bukti kasihnya bukan kesuksesan yang kita impi-impikan itu.
Bukti kasihnya bukan mimpi yang tercapai itu. Bukti kasihnya Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Gak cuma untuk menebus dosa kita, tapi dia menjadikan kita anaknya. Supaya apa? Supaya kita berhak dapat janji-janjinya. Supaya janji penyertaannya, pertolongannya selalu ada sama kita. Tuhan Yesus, thank you. Terima kasih buat salibmu Tuhan. Terima kasih buat kasihmu Tuhan. Kasih yang mungkin kami baru ngerti setengah, baru sebagian Tuhan. Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, singkapkan kasih itu Tuhan. Supaya kami mengerti betapa dalamnya, tingginya, panjangnya, lebarnya kasih itu Tuhan. Hanya dalam kasih itu Tuhan ada rasa aman Tuhan buat kami. Karena dalam kasih itu Tuhan, kami gak lagi khawatir akan masa depan kami. Karena kami benar-benar percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sadarkan kami apapun peran kami, bahwa pekerjaan kami, peran kami ini adalah taman yang Tuhan titipkan untuk kami kerjakan Tuhan. Dan kami gak mau kerjakan dengan rasa takut, rasa khawatir. Kami tahu hidup kami, hidup anak-anak kami, pekerjaan kami aman di dalam Tuhan. Kalaupun ada masalah, kami tahu damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan tidak pernah diambil dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin.